Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan serangkaian informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Sobat Lentera, mantan Presiden Joko Widodo akhirnya melaporkan dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu ke polisi. Langkah hukum ini diambil setelah 2 kali somasi yang dilayangkan sebelumnya tidak ditanggapi oleh pihak terlapor. Saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Ya, udah. Belum melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Joko Widodo, mantan Presiden RI, resmi melaporkan seorang warga ke Bareskrim Polri atas tuduhan penggunaan ijazah palsu. Sebelumnya, Jokowi telah mengirimkan 2 kali somasi, namun tidak direspon oleh pihak yang dituduh menyebarkan fitnah. Laporan ini dilayangkan sebagai bentuk pembelaan atas tuduhan yang dinilai mencemarkan nama baiknya. Kuasa hukum Jokowi menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga kehormatan pribadi dan rekam jejak pendidikan yang sah. Mereka juga menegaskan seluruh dokumen pendidikan Jokowi telah diverifikasi oleh lembaga pendidikan terkait dan tidak ada yang dipalsukan. Kita ke berita selanjutnya, Timnas Badminton Indonesia harus menghentikan langkahnya di kompetisi Sudirman Cup 2025. Setelah memimpin pada fase grup dengan meyakinkan, tim yang dipimpin oleh Jonathan Christie tersebut hanya membawa pulang medali perunggu setelah pertandingan sengit melawan Korea Selatan di semifinal. Tim bulu tangkis Indonesia harus mengakhiri perjuangannya di ajang Sudirman Cup 2025 dengan raihan medali perunggu. Langkah tim merah putih terhenti di babak semifinal setelah kalah dramatis 2-3 dari Korea Selatan dalam pertandingan yang berlangsung di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, pada Sabtu, 3 Mei 2025. Pertandingan dimulai dengan kekalahan ganda campuran Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadanti dari pasangan Korea, Seo Sung Jae dan Che Yu Jung, dengan skor 10-21, 15-21. Namun, harapan Indonesia kembali menyala lewat tunggal putra muda, Alwi Farhan, yang tampil impresif dan mengalahkan Cho Go-nyeop dengan skor 16-21, 21-8, 21-8. Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani harus mengakui keunggulan An Se-yang yang membawa Korea Selatan unggul 2-1. Ganda putra Muhammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah menang dramatis atas Kim Won Ho dan Seo Sung Jae dengan skor 21-18, 13-21, 25-23. Pertandingan penentu di sektor ganda putri mempertemukan Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti melawan Baek Hana dan Lee So-hee. Setelah pertarungan sengit selama 3 game, pasangan Indonesia harus menyerah dengan skor 10-21, 21-18, 15-21, sehingga Korea Selatan melaju ke final. Meski gagal mencapai partai puncak, raihan medali perunggu ini menjadi sinyal positif bagi regenerasi tim bulu tangkis Indonesia. PBSI menilai performa pemain muda seperti Alwi Farhan menunjukkan kemajuan signifikan dan menjadi modal berharga untuk masa depan. Sesaat lagi kita akan membahas tentang tradisi Seba Baduy, jadi tetap di Tera News.
Tradisi Seba Baduy kembali digelar dengan penuh hikmat. Ratusan warga Baduy dalam dan Baduy luar melakukan perjalanan kaki sejauh 50 km menuju pusat pemerintahan di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Apakah makna sebenarnya di balik tradisi ini? Berikut laporan selengkapnya. Seba Baduy adalah salah satu tradisi tahunan suku Baduy di Banten yang penuh makna dan syarat nilai budaya. Tradisi ini dilaksanakan setiap bulan April atau Mei. Tahun ini Seba Baduy dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 4 Mei 2025. Ritual ini merupakan bentuk persembahan dan ungkapan hormat dari masyarakat Baduy kepada pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Saat Seba Baduy berlangsung, biasanya ratusan masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar berbondong-bondong datang ke kota Serang. Masyarakat Baduy dalam yang mengenakan pakaian serba putih datang dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 50 km. Sementara rombongan masyarakat Baduy luar datang menggunakan truk dengan memakai pakaian hitam dan penutup kepala berwarna biru. Mereka membawa hasil bumi seperti pisang, gula aren, dan palawija untuk dipersembahkan kepada pemerintah sebagai simbol rasa syukur dan harapan. Seba Baduy biasanya diawali dengan prosesi dari kampung Baduy. Lalu mereka berjalan ke kota, disambut dengan upacara adat, musik tradisional, dan sambutan resmi pemerintah. Acara ini tidak hanya sakral bagi warga Baduy, tapi juga menjadi daya tarik wisata budaya bagi masyarakat luas. Bagi wisatawan, Seba Baduy adalah momen terbaik untuk mengenal lebih dalam kehidupan masyarakat Baduy yang tanpa listrik, teknologi, dan tetap Roti kukus tradisional tak lagi biasa berkat sentuhan kreatif dari Wang Meiji, ahli kuliner asal Taiwan yang sukses membuat mantau menjadi lebih unik dan menggemaskan. Melalui brand Meiji Mantau, ia menghadirkan berbagai desain menarik yang tak hanya lezat, tapi juga memanjakan mata. Seperti apa kreasi mantau karya Wang Meiji? Berikut liputannya untuk Anda. Di tangan seorang chef bertalenta, sebuah makanan tradisional bisa berubah menjadi karya seni yang memukau. Ini dia Wang Meiji, ahli kuliner asal Taiwan yang terkenal dengan kreasi mantaunya yang unik dan menggemaskan. Mantau atau roti kukus tradisional dari dataran Tiongkok dibuatnya dengan berbagai bentuk karakter imut, hewan, hingga pola-pola kreatif yang mengundang decak kagum. Tak hanya dinikmati sebagai makanan, mantau ciptaan Meiji menjadi pengalaman visual yang menghibur dan menghangatkan hati. Melalui brand Meiji Mantau, ia menawarkan produk-produk yang tak hanya lezat, tetapi juga penuh nilai estetika.
Lewat kelas-kelas master yang ia selenggarakan, termasuk di Singapura, Meiji berbagi ilmu tentang teknik pembuatan mantau, tangyuan, hingga kue-kue karakter yang menarik. Hal ini membuktikan bahwa kreativitas tidak memiliki batasan. Setiap detail yang diciptakannya, setiap warna yang dipadukan adalah bukti dedikasi dan kecintaan Meiji pada dunia kuliner. Dengan memadukan teknik tradisional dan sentuhan modern, Wang Meiji membuktikan bahwa makanan bisa menjadi cerita yang menggugah rasa, sekaligus membawa senyum di setiap suapan. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Anissa Zakia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.